Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati kakak-kakak selaku panitia penyelenggara kegiatan sosial pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021-2022. Yang saya hormati segenap struktur yang telah ikut serta dalam mensukseskan kegiatan sosial pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021-2022. Dan tak lupa yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat mengumpulkan tugas ini sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam saya aturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW agar kelak kita mendapatkan syafaatnya fil yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Soleh dengan NIM 41211121 dari jurusan Ekonomi Syariah. Alamat dari Desa Talak Brojo, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Dan selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil resum materi yang saya dapatkan dari kegiatan sosial pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun angkatan 2021-2022. Untuk resum materi yang pertama adalah mengenai kefabian dan keprodian yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Sinta Dewi Rismawati SHMH, Bapak Dr. Randes Tamamudin MM, Bapak Dr. AM Muhammad Hafiz Maksum, Bapak Dr. Randes Ahmad Tubagus Surur MAG. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Adalah mengenai sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum menjadi IAIN Pekalongan, dulu kita adalah bagian dari Fakultas Syariah IAIN Wali Songo atau yang sekarang menjadi UIN Wali Songo di Semarang. Kemudian pada tahun 1997 menjadi STAIN Pekalongan. Jurusan Ekonomi Syariah dulunya merupakan bagian dari jurusan Syariah di STAIN pada tahun 2009. Pada tahun 2016, STAIN bertransformasi menjadi IAIN Pekalongan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ditetapkan menjadi salah satu fakultas dari IAIN Pekalongan pada tahun 2017. Selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang pertama, visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu menjadi fakultas terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Selanjutnya ada misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua ada pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Untuk yang ketiga ada mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya ada tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Yang pertama adalah menghasilkan sarjana ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Yang kedua yaitu berkembangnya ilmu ekonomi dan bisnis Islam berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Dan yang ketiga terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir dari tujuan FEBI adalah terselenggaranya tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Oke, yang selanjutnya ada pejabat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk dekan sendiri di sini ada Ibu Dr. Sinta Dewi Rismawati SHMH, dan untuk wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan atau wakil dekan 1 ada Bapak Dr. Tamamuddin MM, dan yang kedua ada wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan atau Wadek 2 yaitu Bapak Dr. AM Muhammad Hafiz Mahsum MAG, dan yang ketiga ada wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama atau Wadek 3 yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Tubagus Surur MAG, dan pada kepala bagian tata usaha ada Bapak Muhtar Ali Ahmadi SAG, dan pada kepala subbak akademik mahasiswaan dan alumni ada Bapak Muhammad Hamdi MH, ada kepala subbak administrasi umum dan keuangan ada Bapak Nafilah SAG, kemudian ketua program studi ekonomi syariah ada Bapak Muhammad Aris Syafi'i MEI, dan pada ketua program studi perbankan syariah ada Bapak Muhammad Sultoni MSI, dan pada ketua program studi akuntansi syariah ada Bapak Ade Gunawan MM. Oke, yang selanjutnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 3 program studi yaitu ekonomi syariah, perbankan syariah, dan akuntansi syariah. Selanjutnya ada gedung dan fasilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, ini pada gambar yang ini merupakan gedung lama atau kampus 1 berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa nomor 9 Panjangbaru, Kota Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dan yang di sini adalah gedung baru FEBI yang beralamat di Rawolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang baru terletak di Rawolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Gedung ini memiliki 4 lantai dan memiliki 3 bagian yaitu sayap selatan, yang ini Giant Bridge, dan yang ini adalah sayap utara. Nah, deskripsi mengenai sayap utara berisi ruang UKM, ruang poliklinik, ruang kantor jurusan, ruang kuliah, dan lab komputer. Dan pada Giant Bridge yang di tengah ini lantai 1 berisi subbak akademik, yaitu setelah pintu masuk itu, yang kemudian lantai 2 ruang dekanat, ruang para dekan, yang lantai 3 berisi meeting room dan ruang ujian, dan lantai 4 berisi ruang laboratorium. Nah, untuk sayap selatan sendiri terdiri dari ruang kelas, laboratorium komputer. Kemudian di sini juga ada pojok baca yang berfungsi untuk istirahat mahasiswa, untuk membaca buku, dan yang lain-lain untuk bersantai. Dan fasilitas tambahan yang lain ada toilet, wifi sebagai sarana pembelajaran, proyektor di setiap ruang kelas yang tentunya kualitasnya sudah mumpuni, dan ada detektor asap agar nanti kalau ada kebakaran atau asap bisa terdeteksi, dan apart atau Oke, yang selanjutnya teman-teman
ada organisasi mahasiswa di bawah naungan FEBI, yaitu yang pertama ada DEMA FEBI atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, memiliki program yaitu yang pertama adalah program advokasi kampus, yang kedua adalah pelatihan kepemimpinan mahasiswa, festival achievement motivation, yang ketiga adalah dialog intelektual kajian ekonomi kurma FEBI, ya, dan yang terakhir ada roadshow keuangan digital. Kemudian yang kedua ada Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau SEMA FEBI, yang memiliki program yaitu yang pertama adalah pembuatan undang-undang, yang kedua ada kaderisasi ormawa, kemudian ada legal drafting, dan yang terakhir ada pelatihan persidangan. Dan yang kemudian ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Yang saya ambil ini adalah program dari HMJ Ekonomi Syariah karena saya mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Dan yang pertama, program dari HMJ Ekonomi Syariah adalah Effective Presentation Training. Yang kedua ada dialog publik mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga ada section atau syariah economic event, meliputi webinar ekonomi syariah dan lomba seperti LKTI. Kemudian ada business plan dan poster. Dan yang keempat ada program pelatihan dan kajian penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang kelima ada seminar digital marketing, cocok buat teman-teman yang minat ke arah marketing ya. Nanti di sini akan diajarkan mengenai tata cara promosi, pengiklanan, bagaimana cara mempromosikan produk yang baik. Ini sangat cocok. Dan yang kemudian ada Seven atau Syariah Economic Event yang berisi juga seperti ini ya, seperti section, ada lomba-lomba, kemudian ada webinar juga. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini juga ada UKM seperti UKM Dikres Kemahasiswaan dan KSPMS. Tetapi saya mungkin tidak akan menyebutkan program-programnya karena di sini yang diterangkan oleh Bapak wakil dekan hanya 3 ormawa tersebut. Yang selanjutnya adalah materi mengenai keprodian. Untuk materi keprodian sendiri yang saya ambil adalah dari Prodi Ekonomi Syariah karena saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Program studi Ekonomi Syariah STAIN Pekalongan pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006. Program studi ini didirikan untuk mencetak para ekonom dan akademik muslim yang diharapkan mampu mengawal dinamisnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Pada tahun 2017, program studi ini beralih menjadi jurusan Ekonomi Syariah dan berada dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Pergantian nama program studi disebabkan oleh pergantian nama STAIN Pekalongan menjadi IAIN Pekalongan. Selanjutnya ada profil lulusan jurusan Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi praktisi ekonomi syariah, melakukan tugas pekerjaan sebagai praktisi di lembaga keuangan syariah sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Kemudian yang kedua menjadi entrepreneur ekonomi syariah, yaitu mendirikan, mengembangkan, dan melaksanakan usaha mandiri sesuai kompetensi. Kemudian ada analisis ekonomi syariah, yaitu melakukan analisis yang nanti kerjanya menjadi analis ekonomi dan pencarian solusi terhadap fenomena dan permasalahan ekonomi yang sedang berkembang sesuai dengan kompetensi. Kemudian yang terakhir ada peneliti muda, yaitu membantu peneliti utama dalam melakukan berbagai penelitian ilmiah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Oke, terima kasih untuk resume materi mengenai keprodian dan kevibian dan keprodian. Cukup sampai sini, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan resume materi yang berikutnya. Untuk resume materi yang selanjutnya ada materi dari Bapak Agus Arwani MAG dengan tema strategi belajar di perguruan tinggi. Beliau menyampaikan kiat sukses belajar di Fakultas FEB-IAIN Pekalongan. Nah, ini tadi beliau membahas mengapa alasan kita untuk kuliah. Pertama, untuk menyenangkan orang tua, bisa cari uang, cari jodoh, atau sekedar isi waktu luang. Nah, apa manfaat kuliah ini? Kuliah merupakan bagian investasi masa depan, yaitu yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan lebih, skill keterampilan, teknik, attitude. Ini apa yang kita dapat dari kuliah? Itu pengetahuan lebih, skill atau keterampilan, teknik, attitude, dan pengalaman. Nah, apa perbedaan kuliah dengan sekolah? Jika kuliah itu tanggung jawabnya lebih besar, nilai lebih tegas, jumlah ujian lebih sedikit, kecepatan mengajar lebih tinggi, tugas tidak selalu dipaksa. Berbeda dengan dulu waktu kita sekolah di SMA, SMK, atau MA. Nah, bagaimana cara belajar, strategi belajar visual? Yaitu yang pertama menggunakan gambar, peta, grafik, kemudian divisualisasikan materi dalam benar, lalu memahami materi lewat gambar, kemudian beri warna dan gambar pada catatan. Selanjutnya, strategi belajar auditoring, yaitu yang pertama dengar baik-baik penjelasan dosen, kemudian terangkan secara lisan satu pelajaran kepada temanmu, kemudian gunakan nada-nada lagu untuk mengingat, untuk menghafal materi agar tidak susah, kita dapat menggunakan nada-nada. Kemudian strategi belajar kinestetik, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Seusai belajar, coba tuliskan poin penting yang sudah kita pelajari. Berarti dicatat dulu, kemudian kita pelajari. Selanjutnya, strategi belajar kelompok. Dalam strategi belajar kelompok ini kita harus memiliki prinsip, yaitu yang pertama, pilih teman belajar yang cocok, kemudian saling bandingkan catatan, kemudian rutinkan belajar bersama, dan tanya jalan penjelasannya. Jangan hanya tanya soalnya, jangan hanya tanya jawabannya. Kemudian strategi belajar mandiri, yaitu perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kemudian pilih tempat belajar yang tenang, yang kita bisa tenang untuk menangkap ilmunya. Kemudian setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Perlu ya kita untuk berdiskusi dengan orang lain. Kemudian kiat membaca efektif, yaitu yang pertama metode membaca, yaitu survei, question, tanya, jawab, kemudian membaca, kemudian riset, kemudian review. Kemudian ada menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi menyimak aktif. Yang pertama, jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat, singkirkan kebiasaan yang tidak baik, ingatlah yang pantas untuk diingat. Kemudian teknik mengingat. Teknik mengingat bisa melalui grouping, gunakan irama, visualisasi, singkatan, dan yang terakhir adalah kata kunci. Kemudian strategi menghadapi ujian. Ada strategi menghadapi ujian yang disampaikan oleh Pak Agus Arwani, yaitu yang pertama adalah sedia cukup waktu untuk belajar, jangan SKM, sistem kebut semalam. Kemudian tahu spesifikasi ujian, kemudian kita harus belajar kelompok, berbaur dengan yang lain, saling bertanya, kemudian siapkan hal yang bisa dimanfaatkan. Kemudian sumber penting untuk mengikuti ujian, ada soal ujian tahun lalu, perpustakaan Google Scholar, kemudian catatan kuliah. Kemudian apa yang kita lakukan saat menjalani ujian? Yang pertama, perkirakan kemacetan.
Kemudian kerjakan yang mudah dulu. Redakan tegangan, jangan tegang saat menghadapi ujian, saat mengerjakan soal. Kita harus berpikir baik, normal dan jernih. Setelah itu jawab sesuai pertanyaan, kemudian menebak dan mengarang cerdas. Garis bawahi inti jawaban. Jadi saat kita menjawab soal esai, kita perlu menggarisbawahi inti dari jawaban tersebut. Kemudian setelah ujian selesai, periksa, maksudnya setelah kita selesai menjawab soal, kemudian periksa jumlah nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian, nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas. Nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas, absen, dan keaktifan. Kemudian ada teknik menulis. Yang pertama memahami materi, kemudian menulis draft awal, dan kemudian merevisi draft. Selanjutnya memahami materi. Pahami deskripsi tugas, cek siapa calon pembaca, dan kemudian perkaya referensi, bisa dari jurnal atau dari buku yang dibagikan oleh dosen. Kemudian menulis draft awal, yaitu yang pertama ada brainstorming, kemudian mulai di mana saja, jangan dulu mengkritik diri, biarkan mengalir, jangan takut merubah outline, dan kemudian gunakan gaya sendiri, lupakan draft untuk sementara. Kemudian ada seni dalam presentasi, yaitu yang pertama kuasai materi agar kita benar-benar paham apa yang ada di dalam materi tersebut, agar kita bisa menanyakan apa yang tidak paham, karena di sini nilai saat tanya jawab itu sangat penting. Kemudian public speaking itu sangat dibutuhkan. Yang pertama ada pembukaan yang menarik seperti salam, atau agar dosen itu memberikan penilaian yang lebih bagus. Kemudian ada kontak mata, tidak sekedar membaca, memahami isi materi, atur suara dan intonasi, jangan gugup, terus hindari gerakan yang tidak perlu. Kemudian penyajian materi, gunakan ilustrasi dan animasi, tampilkan intinya saja, kemudian buat semudah mungkin untuk dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Kemudian selanjutnya ada pemateri dari Ibu Dr. Hajah Susminingsih, MAG, yaitu etika mahasiswa dalam berkomunikasi dan berbusana. Jadi di sini yang diterangkan oleh Ibu Dr. Hajah Susminingsih, yang menentukan keberhasilan seseorang bukan hanya dari intelektualitasnya saja, tapi juga kemampuan kita saat berkomunikasi, penampilan, juga itu sangat penting. Kemudian kita harus membangun sikap dan perilaku mahasiswa. Kita harus menyamakan prinsip sesuai dengan akhlak yang diajarkan agama Islami, karena kita kuliah di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan khususnya. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan berdasarkan dengan ajaran Islam yang telah diajarkan. Alangkah baiknya jika menyampaikan pesan dengan dosen atau mahasiswa yang lain dengan etika agar memiliki kesan yang baik. Dan sebagai mahasiswa yang Islami, kita harus berbusana Islami, menutupi aurat dan sopan. Kemudian penekanan terhadap mahasiswa agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas, yaitu ada berpakaian yang rapi, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, bisa diskusi atau berbincang yang layak untuk dibicarakan, saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa, anti bullying, mahasiswa anti asusila, bertanggung jawab atas perbuatan, kemudian bersikap sopan terhadap dosen, jaga insan terpelajar sebagai mahasiswa agar bisa menjadi contoh untuk yang lain. Kemudian yang terakhir ada materi dari Bapak Ismanto MAG, yaitu kiat menulis karya ilmiah atau skripsi atau makalah. Yang pertama adalah penelitian, proses mencari kebenaran, penelitian sebagai
Proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, penelitian, dan lain-lain. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Nah, dari penelitian itu diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam